Pertama yang saya tanyakan kepada teman-teman ya, apa perasaan Anda sebagai seorang guru pada hari ini? Oke, boleh ditulis di room chat-nya. Saya bacakan ya. Senang, alhamdulillah. Apalagi? Bersyukur, alhamdulillah. Yang jika bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya ya. Senang, bahagia. Yang cemas boleh, yang khawatir boleh ya. Senang, kangen ya, kangen sama anak-anak, senang, gembira, ceria. Masya Allah, alhamdulillah senang. Rindu sama anak-anak ya. Oke. Beberapa guru menjawab sedih ya, karena tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anaknya. Cemas karena mencemaskan. Aduh, biasanya anak-anak sudah mendapatkan pengetahuan ini, sudah terbentuk karakternya seperti ini, sudah misalnya bisa mengenal keterampilan literasi yang mungkin diprediksi lebih tidak cepat dari ketika offline ya. Perasaan itu wajar ya, muncul pada guru-guru ya, guru-guru ya, baik guru PAUD maupun guru SD maupun guru SMP gitu ya. Sangat wajar ketika teman-teman merasakan perasaan seperti itu ya. Bahkan salah satu dari bahasan tentang tantangan yang dihadapi oleh guru gitu ya, adalah dia menyadari dulu apa yang dirasakannya, kemudian dia akan menjadi pilot ya, yang dapat mengendalikan, kemudian prestasi apa, keterampilan apa, dorongan apa yang membuat akhirnya dia bisa eksis di masa pandemi ini ya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa perasaan kita pada sore hari ini, pertanyaan kedua, apa harapan guru terhadap murid-murid kita di masa pandemi ini? Yuk, sama-sama kita lihat ya di kolom chat. Harapan Bapak dan Ibu guru terhadap muridnya di masa pandemi ini, apakah berubah? Tetap menginginkan mereka menjadi anak-anak yang sehat dan bahagia. Oke, dari Bu Siti Robingah ya. Anak tetap ceria, oke ya. Nggak banyak main HP, oke ya. Sip, tetap semangat, oke. Apalagi sehat, semangat belajar, menjadi anak yang bahagia dan ceria. Nah, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Menjadi harapan kita bersama. Bahkan di surat edaran menteri terkait dengan masa pandemi ya, untuk kegiatan pendidikan, tujuan yang pertama adalah memastikan bahwa mereka selamat dan sehat ya, baru kemudian memikirkan target-target yang lain ya. Jadi emosi itu menular. Silahkan teman-teman berbagi rasa dengan kepala sekolahnya, dengan sesama partnernya dalam mengendalikan emosi dan mengalirkannya menjadi positif, kemudian bisa mentransfernya kepada siswa-siswa kita ya, lewat beragam media yang memungkinkan untuk bisa bertemu atau bertatap muka kepada dengan murid-murid kita ya. Harapan kita di masing-masing wilayah kita kondisi terus membaik sehingga persyaratan-persyaratan untuk bertahap ya, mulai dari tatap muka terbatas dan lain sebagainya itu bisa kita jajaki ketika kita juga berkontribusi untuk mengedukasi semua pihak-pihak yang bisa kita bisa kita ajak ya, terutama dalam hal ini adalah orang tua ya. Kalau anak SD 4 ke atas bisa mandiri ya, tapi untuk anak TK buka Zoom-nya aja harus dibukakan oleh orang tua murid. Sementara orang tua murid juga punya 1001 mungkin halangan gitu ya dan kesibukan lainnya.
Semoga kita terpilih ya, meskipun di masa ujian ini ya, Allah kembali uji dengan bertambahnya gitu ya penderita. Tugas kita adalah bersabar, tugas kita adalah terus sebagai seorang pendidik tentunya ya, salah satu hikmah yang bisa diambil pada masa pandemi ini adalah menjadi lebih kreatif. Yang tadinya kita nggak bisa mengelola Zoom, jadi bisa. Yang tadinya video call nggak tahu menu-menunya, jadi bisa ya. Yang tadinya mungkin variasi untuk membuat orang tua tertarik pada berita-berita WA, akhirnya jadi belajar ya. Bahkan di beberapa TK menguasai ya ragam menu yang menarik agar anak-anak terhubung dengan syarat-syarat pembelajaran online ya yang direkomendasi oleh para pihak ya yang punya wewenang untuk merekomendasi berapa lama ya anak-anak TK itu misalnya bisa menggunakan daring dengan media gadgetnya ya sehingga tidak menimbulkan keburukan untuk dirinya ya. Tertarik dengan pertanyaan Bapak tadi ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan tidak usah terlalu galau ya ketika ada lembaga lain atau pihak lain yang ingin buru-buru gitu melakukan offline, tapi resikonya ya Allah, gitu ya. Tadi Bu Anis juga sudah memaparkan ya, ke 36 sekolah ya, yang mencoba bertatap muka, ternyata 36 sekolah tersebut yang menyumbang ya pada lonjakan penderita COVID ya. Jadi kita coba cek, kita coba sasar gitu ya. Hal lain yang relatif lebih kreatif ya untuk bisa mempertahankan percayanya orang tua kepada lembaga pendidikan kita, dengan cara apa orang tua tetap menaruh ekspektasinya terhadap capaian-capaian pembelajaran anak-anak gitu ya, itu jauh lebih penting ketimbang kita terburu-buru untuk gitu ya, untuk bertatap muka ketika wilayah kita belum memenuhi persyaratan untuk melakukan tatap muka ya. Dan resikonya apalagi untuk anak-anak ya, sementara mereka punya apa ya, punya kesempatan lebih panjang untuk berkontribusi membangun negara gitu ya, kita jaga baik-baik ya keselamatan anak-anak kita ya. Beberapa data ya yang saya kulik dari kompas.com itu cukup menyedihkan ya prosentase yang kini menyebar di kalangan anak-anak. Semoga kita tidak termasuk penyumbang tadi ya. Karena tugas kita adalah ikut-ikut ya dalam proses menjaga kesehatan mereka ya, menjaga keselamatan mereka ya lewat materi-materi yang kita berikan kepada anak-anak kita ya. Bahkan tagline-nya Hari Anak Nasional ya Indonesia adalah anak terlindungi Indonesia maju ya. Dalam sebuah negara itu jumlah anak-anaknya memang hanya 20%, tetapi 20% itulah yang akan menentukan masa depan negara ya. Karena mereka punya kesempatan untuk menata ya semua kompetensi yang akan membangun dirinya sebagai pembangun negaranya ya. Tantangan apa saja selain kita ada di masa pandemi, yaitu revolusi industri ya. Kita pakai gadget, apa-apa bisa di-share, apa-apa tinggal diunduh gitu ya. Apa-apa bisa bahkan video-video pendek menarik buat orang tua dengan hanya jemari para orang tua gitu ya. Bisa langsung di-share gitu ya. Itu sebuah tantangan tersendiri buat kita para guru menyampaikan pesan-pesan belajar gitu ya sesuai dengan kemajuan iptek di sekitar kita ya. Ada sebuah situasi yang membuat
saya harus ngebelain guru-guru gitu ya. Di masa pandemi ini para kepala sekolah meminta guru-gurunya menguasai ragam misalnya ya menu dalam pembelajaran daring. Nah, menjadi sangat bersahabat ketika para pimpinan membekali guru agar terampil menggunakan ya ragam aplikasi untuk dapat mendukung pembelajarannya ya. Saling memberi ya. Saling memberi di antara para anggota baik misalnya IGRA atau Himpaudi atau IGTK, siapa yang bisa ajarin teman-temannya ya. Insya Allah tadi kata Bu Anis juga ya bahwa setiap kebaikan yang kita berikan insya Allah kita akan mendapatkan sebanyak orang-orang yang mengikutinya ya. Kita bersinergi ya, kita bahu-membahu membangun negara ini dan memberikan hak didik anak-anak meskipun di masa pandemi ya. Bagaimana dengan pendidikan kita pada revolusi industri ini? Ternyata gara-gara pandemi salah satu hikmahnya adalah kita terpaksa dalam tanda kutip akhirnya menjadi high tech gitu ya. Wah, bisa ini, bisa itu, bisa ngirim ini, bisa ngirim itu gitu ya. Selain Pak Habibie almarhum ya, semoga Allah merahmatinya ya, bahwa bahwa kata beliau gitu ya, pendidikan itu bukan cuma sekedar gelas kosong yang harus diisi dengan knowledge, tetapi juga bagaimana karakter ya, karakter tangguh, karakter berbagi, karakter bergantung kepada Allah, karakter empati, karakter kasih sayang gitu ya, yang pada masa pandemi ini adalah sebuah medium yang sangat sensitif untuk membangun itu semua pada anak-anak kita di masa pandemi gitu ya. Jadi bahkan karakter-karakter yang mungkin tidak muncul gitu ya, akhirnya di masa ujian ini begitu sangat terasa gitu ya, begitu sangat terasa. Pesan-pesan belajar yang digalaukan oleh teman-teman di masa pandemi ini ya, sejatinya tidak melulu meresahkan tentang kemampuan calistung. Ya, itu bukan tidak penting. Itu juga penting ya. Nah, tetapi gitu ya, bagaimana karakter itu menopang kompetensi literasi anak-anak ternyata semakin terasa di masa pandemi ini ya. Nanti sedikit kita lihat ya. Ini juga tadi ya tantangan lain sempat disenggol sedikit oleh Bu Anis tadi ya, bahwa selain kita ada di masa ujian, kita ada di masa revolusi industri dan society gitu ya, tantangan lain adalah gitu ya, perjuangan orang-orang yang akan menghancurkan gitu ya karakter-karakter baik bangsa ini tidak pernah berhenti gitu ya. Semakin beraninya para anggota tadi kata Bu Anis, predator ya, nauzubillah min zalik ya. Ya Allah gitu ya, itu dekat dengan anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya agar penggunaan gadget itu gitu ya tidak kemudian berbelok dan akhirnya memberikan informasi kepada anak-anak kita ya dan mempengaruhi anak-anak kita. Yuk kita pastikan bahwa ke-10 tanda-tanda hancurnya sebuah negara menurut Profesor Likona ini sedang kita lawan ya dengan profesi kita sebagai seorang guru. Caranya gimana? Caranya kita lakukan yang sebaliknya. Ketika terjadi misalnya peningkatan perilaku kekerasan dan merusak di kalangan remaja, sejak dini kita tanamkan karakter. Ajak orang tua bagaimana menanamkan karakter yang efektif pada anak-anak, ya. Dan seterusnya ya. Jadi kita lawan ya ke-10 tanda-tanda kehancuran ini agar kita memenangkan ya, menjadikan Indonesia menjadi maju dan melahirkan generasi emas di 100 tahun kemerdekaan kita ya. Nah, teman-teman, lebih jauh dari itu
ya. Teman-teman bertahan menjadi seorang guru, menjadi seorang bunda dengan penuh kasih sayangnya, dengan motivasi berharap ya, berharap Allah memberikan limpahan keberkahan kepada kita adalah dengan satu syarat ya, jangan tinggalkan mereka menjadi generasi di alfa ya. Meskipun di masa pandemi ya, hakikat tarbiyah, hakikat pendidikan gitu ya, yang menjadi hak anak-anak kita meskipun di masa pandemi tetap harus tertunaikan. Tapi tinggal bagaimana kita berpikir bersama tentang yang efektif gimana, yang kemudian orang tua nggak ninggalin ketika pandemi, bagaimana. Jadi teman-teman saya harus bocorkan ya, bahwa ketika gitu ya, beberapa sekolah mengalami kebingungan gitu ya untuk memperoleh siswa, tetapi ternyata di sisi lain tidak sedikit ya TK-TK yang justru menolak muridnya. Ayo kenapa? Jadi ternyata orang tua murid yang merasa tidak diajak diskusi, tidak didengarkan kegalauannya tentang bagaimana mendampingi anak, tentang ketidakkreatifannya guru-guru dalam memberikan sesuatu buat siswanya, itu ternyata akhirnya meninggalkan dan berpindah kepada tim guru ya di sekolah-sekolah atau di TK-TK yang nanyain, "Bunda gimana? Ada kesulitan?" gitu ya. Bahkan saya harus juga buka nih ya, layanan 24 jam. Saya bertanya, apa yang dilakukan oleh sekolah itu? Sampai kemudian malah menolak-nolak murid. Karena ternyata kesadaran dan tanggung jawab di TK tersebut dipimpin oleh pimpinannya, itu merasa harus memberikan yang terbaik di masa ujian ini buat anak-anak bangsa. Ya mau gimana, saya terharu, beneran terharu gitu. Kok terpikir gitu oleh kepala sekolah dengan tim gurunya untuk memberikan layanan 24 jam seperti para nakes memberikan layanan 24 jam gitu. Didengarkan ketika di awal-awal pandemi, gimana nanti anak saya nggak bisa gini, gimana nanti saya kalau nggak bisa berbagi waktu. Nah ternyata gitu ya, layanan itu menjadi sebuah indikasi yang akhirnya membuat trust dari masyarakat menitipkan anaknya itu dirasa bahwa ternyata sekolahnya tidak membiarkan orang tua kebingungan sendiri. Ya, ini salah satu yang sudah terjadi di banyak provinsi ya, di banyak provinsi karena di JSIT kami punya anggota di tingkat TK itu lebih dari 1.000 ya. Nah itu laporannya setiap hari itu luar biasa ya. Nah teman-teman, mungkin saya ganti nih isi slide ini dengan apa saja sih yang penting yang diberikan kepada anak-anak usia dini di masa pandemi. Mereka tetap mendapatkan haknya bermain sambil belajar, belajar sambil bermain ya, dan bekali mereka dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Bekali mereka dengan literasi bahasa dan numerik dasar ya. Gimana supaya kita tidak terkecoh dengan hanya keterampilan calistung saja. Nah, teman-teman silahkan buka kembali modul-modulnya tentang apa itu literasi ya. Karena literasi bahasa itu dimulai dari kemampuan menyimak, mendengar, menyampaikan bahasa secara ekspresif ya. Nah, nanti ujung-ujungnya jadi cepat bisa membacanya karena dia mampu menyimak dengan baik gitu ya. Oke. Selaras dengan tujuan yang kemudian menjadi sebuah berita yang menyejukkan barusan dari Bu Anis ya, bahwa pemerintah harus hadir. Negara harus hadir ya di masa apapun ya dalam rangka menjaga bahwa pendidikan itu adalah ya selaras dengan tujuan pendidikan, mau pandemi mau tidak mereka harus muncul, harus tumbuh, harus tereksplor ya potensinya menjadi hamba yang abid
ya, yang Allah firmankan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, gitu ya. Jadi ketika teman-teman misalnya video call, WA gitu ya, jangan hanya didominasi oleh capaian keterampilan akademis atau kognitif saja, tetapi ayah, bunda, kakak, dan Mas, hari ini gimana salatnya? Apakah sudah mendapatkan misalnya pelukan ketika selesai sholat dengan tertib? Nah, hal-hal yang menjaga karakternya, ya, karakter dalam akidah, dalam ibadah, dalam berkepribadian yang berkarakter yang baik, gitu ya. Bahkan karakter menyukai kegiatan-kegiatan yang membuat mereka sehat, itu duluan disapa. Kalau beres pembentukan karakternya oleh guru dan orang tuanya, maka insya Allah tadi ya kejaran-kejaran yang sifatnya kognitif itu bisa nyantel dengan aktif, ya, dengan aktif. Ingat kalau teman-teman suka buka YouTube-nya Ibu Aisyah Dahlan, ya, bahwa informasi itu akan terseleksi dulu oleh otak limbiknya. Jadi kalau anak-anak nggak suka, kalau anak-anak nggak tertarik, kalau anak-anak merasa terzolimi gitu ya, maka insya Allah gitu ya, insya Allah nggak akan banyak informasi yang bisa ditangkap, ya. Nah, kesepakatan kita, kenapa kita sampai hari ini berada pada proses pendidikan mencerdaskan anak bangsa, ya, yang beriman, bertakwa, dan mampu membangun dirinya, keluarga, dan masyarakatnya untuk taat kepada Allah, gitu ya. Itu kita bungkus dulu, kita baca lagi, kita analisis lagi, sehingga akhirnya membuat jiwa kita merasa tentram, tenang, mendorong kita untuk kreatif, sehingga gitu ya, sehingga ketika kita paham gitu ya, dan ketika kita menyadari tugas-tugas tersebut, maka kita akan siap menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Sabar belajar bagaimana mengelola Zoom, sabar ngasih layanan lewat video call kepada anak-anak, sabar menghadapi orang tua murid yang gini gitu, ya. Oke, tetaplah berbangga teman-teman ya, ketika kita berkiprah di masa usia dini anak-anak ya. 80% kemampuan menyerapnya gitu ya. Di masa pandemi ini gitu ya, di masa pandemi ini teman-teman jangan merasa patah arang ya. Saling berbagilah gitu ya, saling bertukar informasi, saling yang satu bikin ini, yang satu bikin ini, yang satu bikin ini, satu bikin ini. Nanti aku minta ya yang kamu tadi bikin, wah gitu ya. Kenapa? Karena kita ingin memberikan tetap yang terbaik meski di masa pandemi gitu ya. Ketika di masa biasa-biasa saja Allah berikan pahala yang luar biasa, apalagi di masa penuh ujian ini ya. Jadi guru-guru tetap harus optimis, tetap belajar, tetap cari cara yang terbaik gitu ya. Insya Allah nggak pernah akan digratisin sama Allah ya. Kita kalau teman-teman sudah sepakat bahwa mereka tetap harus cerdas, harus benar, harus segar gitu ya, maka perhatikan ketiga hal di bawah ini ya. Insya Allah teman-teman tahu ya the golden age itu apa ya, makanya kenapa kita ada di masa usia ini. Yang pertama teman-teman yang harus diperhatikan adalah ya, bu gurunya harus bahagia, optimis, positif ya, sehingga akan melahirkan metodologi juga yang bagus, yang positif, yang optimis, yang semangat, yang brilian. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika anak-anak merasa juga nyaman dan orang tuanya juga nyaman. Yang kedua yang menarik ya, yang ingin saya sampaikan, di Sumatera Barat
hasil wawancara dari sesama pengurus Pusdiklat nih ya. Beliau bersilaturahmi ke sana lewat Zoom gitu ya. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh para guru-guru TK sebagian di sana yang sampai sekarang masih eksis gitu ya, dan bahkan menolak-nolak murid adalah yang diajarin sebagian besar adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya diajarin sama gurunya bagaimana cara mengajarkan apa gitu. Bu, tapi ada yang nggak bisa di jam ini. Ya di jam berapa? Dilayani saja gitu ya. Nah, tentunya tetap dengan mempertimbangkan berapa kali dan di jam berapa yang tentunya gurunya juga bisa gitu ya. Nah, itu akhirnya membina hubungan baik gitu ya. Orang tua juga jadi tahu bagaimana harus mengajarkan apa, karena orang tua akan menjadi stres ketika diminta tolong menyampaikan atau menggantikan peran kita, tapi mereka tidak dibekali dengan kailnya. Ya, jadi akhirnya hikmah lagi di masa pandemi. Orang tua jadi tahu bagaimana mendampingi anak murojaah, jadi belajar Al-Quran orang tuanya, kemudian tahu bagaimana bercerita tentang bagaimana mengenalkan simbol-simbol huruf, simbol-simbol angka, gitu ya. Akan digratisin nggak sama Allah? Enggak, insya Allah. Ya, karena ketika orang tuanya tahu, maka dia akan punya modal untuk memberikan kepada anak-anak kita. Rugi dong Bu, kita kan cuma dibayar segini. Nah, insya Allah enggak akan ada yang digratisin sama Allah. Hatta sebutir debu mampir di mata kita dan kita merasakan ketidaknyamanan, Allah akan balas dengan kebaikan. Apalagi minterin orang tua gitu ya. Silahkan diatur-atur ya, apa seminggu sekali, apa sebulan 3 atau 4 kali, bekalan-bekalan ya yang diberikan kepada orang tua ternyata membuat ya lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini itu bahkan mendapat dukungan dari para orang tuanya. Terus tapi nggak bisa semua bayar. Kalau orang tua sudah kalau orang tua sudah percaya bahwa kita tetap memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, maka believe it or not, orang tua yang berkecukupan menjadi salah satu apa ya namanya sumber pemasukan lain. Karena itu adalah juga jalan mereka bersedekah ya. Waktunya memang bersinergi ya, seperti itu. Nah ini teman-teman ya. Pesan-pesan belajar yang kita sampaikan buat anak-anak di rumah itu, pilihlah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang memungkinkan bisa dilakukan di rumah ya. Hal lain yang harus teman-teman ingat adalah semua sudut rumah anak kita adalah sumber belajar ya. Jadi jangan terpaku pada media-media yang dulu kita lakukan ketika di masa belum pandemi. Ya, tapi justru gitu ya kita coba ya geser gitu ya bagaimana caranya mengeksplor sumber belajar yang ada di masing-masing rumah anak kita ya. Kemungkinan terjadinya stres atau emosi negatif ya baik pada anak kita maupun orang tua. Dan teman-teman silahkan Google ya, googling di awal-awal masa pandemi deh, belum lama pandemi, itu ada seorang ibu ya, ibu padahal ibu ya, padahal ibu. Saya sebenarnya malu ya mengungkapkannya, karena saya juga adalah seorang ibu gitu ya. Tetapi kenapa terjadi di negara ini? Ya, di daerah Larangan, Tangerang, seorang ibu berhasil memukuli anaknya, bahkan pakai gagang sapu sampai sesak nafas, gitu ya, sampai kemudian meninggal. Dan untuk menghilangkan jejak kekerasan orang tuanya, suami istri itu, ibu bapak itu, menguburkan anaknya dalam keadaan lengkap, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak di nauzubillah min dzalik, ya. Jadi teman-teman, tarik nafas panjang gitu ya.
Kembali analisis kita mau ngapain bersama orang tua kita, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, gitu ya. Hal-hal positif apa yang bisa dilakukan dengan, ya, dengan kerelaan hati kita masing-masing, sehingga tidak menjadi stresor baru di rumahnya orang tua murid kita. Bu, saya nggak bisa Zoom, nggak apa-apa. Mungkin misalnya HP-nya cuma 2, anaknya berapa, gitu ya. Sosialisasikan di awal, gitu ya, apa-apa yang akan dikejar pada semester ini. Tentunya dengan 6 materi sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan, ya. Yaitu apa? Ada yang ingat 6 hal? Pembentukan karakter, pengenalan literasi bahasa dan numerasi, gerakan hidup sehat, gitu ya. Yang intinya adalah untuk keselamatan mereka, ya. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi teman-teman, alirkan emosi-emosi baik para guru maupun orang tua kepada hal-hal yang positif. Karena kalau negatif nanti alih-alih kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, justru sebaliknya ya. Sepakat ya? Jadi kita nggak mau ya jadi guru-guru yang tertangkap emosi negatifnya di depan anak-anak kita. Atau tertangkap oleh orang tua gitu ya. Bahwa kok kita pesimis gitu ya. Jangan. Justru kita menjadi role model. Bagaimana menggerakkan optimisme mereka ya. Bagaimana menawarkan ya metodologi-metodologi yang orang tua bisa rasakan bahwa kita juga tengah berusaha gitu ya. Jadi dibuat frekuensinya itu adalah saling membantu, saling bersinergi, bukan saling menuntut ya. Jadi saya melihatnya akan menjadi jauh lebih positif ketika misalnya ketika orang tua misalnya komplain gitu ya, kita jawab komplainnya itu dengan kesungguhan bahwa kita tengah berusaha juga memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, gitu ya. Jadi nggak perlu nggak perlu denial, nggak perlu hal-hal yang mungkin memaksakan diri kita terhadap sesuatu yang misalnya belum bisa kita lakukan ya. Jadi gandeng orang tua ya, mencari solusi gitu ya, mencari hal-hal yang baik, bahkan teman-teman di Kalimantan, ya Allah gitu ya, yang nyampe ke sana tuh harus mengarungi sungai kayak laut ya, entah lebarnya berapa meter ya, dengan penghuni-penghuni yang bikin deg-degan kalau kita melayari arus sungainya ya. Di sana gitu ya, orang tua, ayah dan bundanya gitu ya, berusaha semaksimal mungkin untuk membantu anaknya mencapai indikator-indikator capaian tertentu, asal dikasih tahu gitu ya. Oh ternyata di awal semester boleh ya, boleh misalnya dibelah-belah menjadi per bulan, per 2 bulan, bahwa indikator capaian kita bulan ini ayah bunda, anak-anak mengenal minimal 10 warna, gitu ya. Kami bantu ya, ayah dan bunda bisa ulang-ulang di rumah. Mau ditambah warnanya boleh, gitu ya. Boleh sebutkan nama-nama warna yang ada di rumah, gitu, seperti itu. Jadi orang tua tahu, gitu, orang tua tahu. Terus apalagi anak-anak dibantu untuk mengulang-ulang hafalan doa atau biasakan doa ketika mau makan dan selesai makan ya. Ayah bundanya tahu gitu ya. Ayah bundanya tahu. Dan itu kita kasih tahu sebulan ini gitu ya, targetnya adalah ini gitu. Mau orang tuanya sempet, mau enggak, tapi kita punya kewajiban untuk memberitahu. Bahkan tidak jarang ya para audiens itu bilang gini, Bu Yanti saya nggak punya waktu, saya kerja, istri saya kerja, dan saya tidak punya sempat untuk menyampaikan apapun. Saya tanya, ayah dan bunda tapi masih sayang kan, punya kasih sayang kan, pangku anaknya. Di saat-saat sempat dipangku, dipeluk, dicium gitu ya. Nah, ayah silahkan. Ketika ada waktu, ceritakan kisah tentang Nabi Yunus ketika minta tolong sama Allah. Ceritanya udah saya WA ya ayah. Oke, gitu. Jadi ketika ketika mendengarkan curhatan orang tua yang sibuk, tangkap dulu. Oh, ayah sibuk ya.
Bunda sibuk ya, nggak sempet. Tapi kalau Mangku ketika ketemu sempet kan? Oh sempet dong orang anak saya, alhamdulillah ya. Nah, pekan ini ceritain cerita tentang Nabi Yunus ya ayah ya. Udah saya share ceritanya, oke gitu. Nah, di dalam Nabi Yunus itu ada tuh pesan-pesan. Coba sebutkan gitu ya. Coba lafalkan doa Nabi Yunus. Coba bagaimana caranya, cara berdoanya gitu ya. Tentunya bagaimana mendongeng sudah kita kasih tahu, bukan mendongeng ya, berkisah ya, sudah kita bekali kepada para orang tua ya, sehingga orang tua bisa lebih ekspresif ya. Nah, ini teman-teman, saya coba mengilustrasikan. Kalau teman-teman stres ya, kalau teman-teman banyak negatifnya, kalau teman-teman pesimis gitu ya, akhirnya gitu ya akan terhambat menelurkan cara-cara yang kreatif yang bisa diberikan pada masa pandemi ini. Tapi kalau ayah bunda, guru-guru positif itu Allah yang memberikan ujian ini, maka Allah yang akan memberikan jalan. Ting 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 ting. Oh gini aja, oh gini aja, oh gini aja, oh gini aja. Gitu ya. Jadi manfaatkan organisasi-organisasi tempat kita berkumpul ya dengan diskusi-diskusi yang solutif ya. Kalau perlu bahu membahu, kalau perlu tuker-tukeran video, kalau perlu tuker-tukeran SOP ya. Oh, prosedurnya gini aja. Kalau perlu, sehingga kita nggak perlu mengerjakan semuanya. Kalau bisa bersinergi ya dengan baik. Nah, teman-teman, saya mau coba untuk memvisualisasi ya, bahwa di dalam rumah itu ada apanya? Ada halamannya, ada area kerja, ada mungkin kebunnya atau halaman sedikit, ada area baca, ada dapur, ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada area jahit, mungkin ada gudangnya, ada tempat parkir, ada ruang tamu, ada area garasi. Saya ingin tanya sama teman-teman, di setiap bagian rumahnya anak-anak kita ada warnanya nggak? Ada. Nggak perlu pakai LK mewarnai. Ketika anak kita, misalnya gitu ya, ketika kita video call, kakak lagi di mana? Di ruang tamu. Bu guru boleh dengarkan warna apa saja di ruang tamu abang. Selesai, anak mengenal 5 warna. Nggak perlu diwarnai itu LK. Nah ya, jadi teman-teman gitu ya, kalau teman-teman lihat dengan positif, maka insya Allah akan banyak insight ya. Ada nggak yang bisa dihitung? Di halaman dia misalnya gitu. Di halaman rumah kakak nih, waktu kakak video call sama bu guru gitu ya, ada apa saja kok? Ada ini, boleh dihitung. Nah, misalnya gitu. Kita tahu, jadi anak udah bisa sampai mana gitu ya. Seperti itu. Ada bentuknya ada ceritanya ada yang bisa dijadikan objek menggambar, ada. Ada bendanya, ada fungsinya, ada critical thinkingnya, ada seninya, ada. Jadi ya, indikator capaian perkembangan itu di PAUD sebenarnya adalah inherent dengan kehidupan sehari anak-anak. Ya, jadi salah satu lagi hikmahnya bahwa ternyata capaian perkembangan di anak usia dini itu sebenarnya membumi di rumahnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengeksplorasi agar mereka mau menyebutkannya, mau menceritakannya, mau misalnya menuangkan dalam gambarnya gitu ya. Seperti itu. Mereka senang dengan stimulan-stimulan itu, berhasil. Kalau teman-teman memberikan pesan belajar yang menyulitkan, insya Allah akhirnya udah males gitu ya. Nah, berikan pesan-pesan belajar yang sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh orang tua dan siswa gitu ya. Kalau memang kita tidak bisa hadir ya, karena orang tua siswa kita kan semuanya nggak semuanya SPD ya, nggak semuanya SPD out pula gitu ya. Nah ya, ketika indikator pembelajaran itu sampai pada orang tua kita, maka itu bisa dititipkan
ya, pada kegiatan menjelang tidur, ketika sholat subuh berjamaah, ketika mandi, ketika main sama adik, ketika memasak, semuanya bisa dititipkan. Yang penting gitu ya, tahu orang tua apa yang mau dicapai pekan itu, apa yang mau dicapai semester itu, apa yang mau dicapai pada periode kelompoknya ya. Kalau playgroup misalnya kelas 3A usia 3 tahun sampai 4 tahun ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya lagi memasak gitu ya, ibunya tahu bahwa ada doanya. Oh, anak-anak sedang distimulan motorik halusnya. Bisa ikutan memetik, bisa ya. Bisa ikutan memotong, bisa ikutan memisahkan, bisa. Lagi-lagi nggak perlu LK. Ya, seperti itu. Ya Bu, tapi kan ada orang tua murid yang bohong. Jangan jangan mengedepankan bohongnya dulu gitu ya. Percaya pada orang tua murid kita ya. Mungkin mereka tidak tahu karena belum paham ya bahwa kejujuran ketika menyampaikan itu justru adalah informasi yang akurat untuk membantu anak-anaknya tumbuh kembang dengan baik ya. Oke. Orang tua murid juga harus tahu ya bahwa mereka harus tenang, harus optimis ya. Jangan sampai luapan-luapan kekhawatirannya, kecemasannya gitu ya, itu dia ungkap dengan sikap-sikap yang tidak tepat untuk anak-anaknya ya. Mau pandemi mau enggak? Apalagi di masa pandemi, kecerdasan emosional orang tua harus kita ajarkan kepada orang tua murid kita ya. Mereka bisa marah mungkin karena mereka nggak tahu bahwa ternyata sekali marah gitu ya, berapa ratus ribu tuh sel-sel otak anak kita akan pruning gitu ya. Apalagi dengan proses modeling ya, anak-anak itu memodel. Nah, ketika belum bisa offline gitu ya, ya siapa yang menjadi sumber membentuk sikap mereka? Adalah orang tua. Jadi orang tuanya memang harus disekolahin, dikasih tahu, Pak, Bu, gitu ya, emosi itu menular loh, sikap itu dimodel loh sama anaknya. Yuk, kita lihat ya teman-teman ya, bagaimana anak kita belajar ya, belajar memodel orang tuanya ya. Mana ini? Kok nggak bisa? Oke, lanjut ya. Jadi kalau orang tuanya marah, caranya seperti apa akan ditiru ya. Tapi kalau orang tuanya berbuat yang baik kepada anaknya, maka juga akan ditiru bagaimana cara berbuat baiknya. Ada satu film ya, ada satu video yang teman Bu Yuyun sebentar ya, 5 menit lagi deh, insya Allah deh ya. 5 menit gini. Ya, Bu. Baik. Pasti umumnya orang tua murid pengen anaknya bisa memiliki keterampilan motorik halus dalam hal ini menulis gitu ya. Gimana bisa nulis anak saya kalau online terus? Misalnya cuma mencet-mencet Zoom misalnya gitu ya. Nah, terus kapan dong belajar nulisnya? Sekarang saya tanya sama teman-teman udah pernah belum ngajarin orang tua murid kita gitu ya, melakukan keterampilan yang bikin anaknya bisa menulis dengan baik. Ya, kita cek ya. Oke ya, saya gerakan. Teman-teman siap? Dua tangannya ya. Dua tangannya untuk kita ajarkan kepada orang tua murid ya. Kita ikuti ya. Hey my busy bumblebees, welcome to OT Closet. Got occupational therapist. Let's do some warm-ups so your hands are ready for writing. All you need is 2 pencils, and when we're done, we'll open the Kinder Egg, rub your pencil against the palms, and pretend we're making fire. You have 10 seconds. Start. Ya, silakan. Diikuti. Let's make the flame bigger. Roll your pencil from the wrist to the tips of the fingers. 10 seconds. Ke bawah. Ke atas. Ke bawah. Ke bawah.
Roll the pencil up and down using your right hand. Ironing. Pretend we are ironing. Start. Iron with your left hand. Saya cepetin ya. Oke, gerakannya beda lagi nih On sekarang. top of your left with the pencil in between. Move your hand up and down and pretend we're sliding. 10 seconds. Go. Gantian. Now. Tangannya sekarang yang di atas. Sekarang gerakan lain. Ya. Switch your hands. Oke, kita ganti lagi gerakannya. Let's use your right hand. Hook the pencil with your thumb and open and close your fingers into a fist. 10 seconds. Oke, Now dua it's both. sekarang. 10 seconds. Use the index and middle finger of your right hand and Sekarang jump seperti over your kelinci. pencil up and down. 10 seconds. Start. Oke, nanti saya titipkan ke Bu Yuyun dan seterusnya. Itu salah satu ya, salah satu sumber belajar yang harus dikuasai oleh guru dan orang tua murid, apalagi ketika tidak bisa offline gitu. Ntar bisa nulis nggak anak saya nggak bisa gitu ya. Nah, cari sumber-sumber belajar yang bikin orang tua tuh kreatifnya guru-guru, ya Allah, ikut bertanggung jawabnya terhadap apa-apa yang harus dibekali kepada anak-anak agar dia bisa masuk ke jenjang berikutnya ya. Jadi terus berkreasi, terus kreatif, terus pupuk sikap optimisme kita, bersinergi, bekerja sama sehingga teman-teman nggak statis. Sehingga teman-teman bisa tetap agile. Agile itu apa? Bukan hanya maju ya, bukan hanya bisa beradaptasi, tetapi bisa melenting sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi ya. Guru TK harus membuktikan dia survive ya pada masa-masa penuh ujian ini, dapat dirasakan tetap sangat sayangnya kita kepada anak-anak, tetap ikut ambil tanggung jawab atas anak-anak, sehingga orang tua merasa seperti saudaranya di masa ujian ini. Ya, karena keputusan-keputusan seorang manusia itu gitu ya akan dipanglimai oleh hati. Ya, ikat dulu hati orang tua murid kita. Ya, dirasakan hal-hal positif yang kita lakukan sehingga yang ada justru bahu-membahu dengan mereka, bukan saling menyalahkan ya. Nanti kalau misalnya yang terjadi adalah sebaliknya, ya itulah ya yang akhirnya satu ditinggalin bahkan sampai tutup ya. Insya Allah itu jangan terjadi di sekolah-sekolah kita ya, karena kita tetap kreatif, kita tetap optimis, kita tetap bergantung kepada Allah. Semoga proses memberi hak anak-anak berupa pendidikan yang baik itu tetap berlangsung ya. Ya, dari saya cukup sekian. Hak mirobik falat takut anak komentarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan lebih dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.